Saudara, polisi kembali melakukan penggerebekan di sebuah hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kali ini polisi kembali menciduk pesta gay yang dilakukan oleh sejumlah pria kekar pada Senin 30 Juni malam hari. Menurut informasi yang diterima, setidaknya ada puluhan pasangan gay yang sedang asik berpesta di satu ruangan hotel. Dalam rekaman video yang beredar, tampak puluhan pasangan tersebut berkumpul tanpa pakaian selai pun di satu kamar. Bahkan ada beberapa dari mereka yang terlihat tengah melakukan hubungan intim ketika polisi masuk ke ruangan itu. Sementara itu beberapa lainnya terlihat panik ketika polisi membuka pintu secara paksa di ruangan hotel itu. Hingga kini belum ada informasi mengenai lokasi hotel tempat pesta gay tersebut dilakukan. Diketahui sebelumnya beberapa waktu yang lalu kejadian serupa juga sempat terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya pada Minggu 22 Juni, di mana polisi juga menemukan pesta gay berkedok family gathering yang juga diikuti oleh puluhan pria. Pada Jumat 27 Juni, sekelompok warga di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi merusak satu rumah singgah yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan komunitas seperti arisan, retret pelajar Kristen, dan juga sesi doa ringan bersama. Warga curiga bahwa bangunan itu adalah tempat ibadah Kristen. Padahal hanya digunakan sesekali untuk reuni dan pembinaan karakter, serta bukan untuk ibadah rutin. Pihak kepolisian bersama pemerintah desa dan aparat setempat pun langsung turun tangan. Kapolsek Cidahu AKP Endang Slamet dan Kapolres Sukabumi AKBP Sabian menegaskan bahwa bangunan itu bukanlah gereja, melainkan hanya rumah singgah yang dipakai untuk retret dan pertemuan keluarga saja. Mereka menyebut insiden ini sebagai akibat dari miskomunikasi dan kesalahpahaman masyarakat. Usai insiden tersebut, 7 warga ditetapkan sebagai tersangka karena merusak berbagai bagian bangunan termasuk jendela, pagar, kursi, salib, dan kendaraan yang diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar 50 juta rupiah. Kemudian pada Senin 30 Juni, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung ke lokasi melihat kondisi bangunan dan mengumumkan akan mengganti kerugian senilai 100 juta rupiah dari uang pribadinya. Ia menegaskan bahwa warga yang tidak bersalah tidak boleh terbebani oleh kerusakan tersebut. Didi juga mengatakan bahwa urusan hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat, sementara ia fokus pada pemulihan kerukunan antar warga di lokasi itu. Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojek online dalam waktu dekat ini. Kenaikan tarif ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini, termasuk juga kenaikan harga bahan bakar dan juga biaya hidup. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek online yang selama ini mengeluhkan pendapatannya yang stagnan. Pihak Kemenhub menyebut penyesuaian tarif ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera diumumkan melalui regulasi resmi. Pemerintah juga meminta perusahaan aplikator untuk segera menyesuaikan sistem pembayaran dan memastikan agar tidak membebani penumpang secara berlebihan. Dengan harapan penyesuaian tarif ini tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi dan para pengguna jasa ojek online. Saudara, suasana hikmat dan penuh kebanggaan menyelimuti peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 pada Selasa 1 Juli di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mereka melakukan momen simbolis yakni memotong tumpeng. Prabowo yang didampingi oleh Gibran dan Kapolri Sigit memotong tumpeng nasi kuning di tengah lapangan Monas.
Tumpang pertama diberikan kepada polisi berprestasi sebagai penghargaan atas dedikasi dan juga kontribusi nyata mereka. 3 anggota Polri berprestasi tersebut menerima potongan tumpeng yakni Aibtu Agus Rianto dari Polsek Kembangan, Jakarta Barat yang sejak tahun 2019 mendirikan sekolah bagi 160 anak pemulung. Kemudian ada juga Aibda Muhammad Irfan dari Polres Singkawang yang merawat 38 lansia di panti asuhan yang ia dirikan. Kemudian ada Brigadir Tiara Nisa Zulbida, lulusan terbaik Turkish National Police Academy di tahun 2023 yang saat ini bertugas di Republik Afrika Tengah. Dalam amanatnya, Prabowo menekankan peran vital Polri sebagai penjaga kekayaan dan kedaulatan bangsa. Ia juga menegaskan kepolisian harus merasakan derita rakyat dan menjadi ujung tombak pelindung masyarakat, terutama untuk mereka yang paling lemah dan tertindas. Saudara, sejumlah badan usaha penyedia bahan bakar minyak atau BBM seperti PT Pertamina, Shell Indonesia, BPAKR hingga PT Vivo Energi Indonesia kompak menaikkan harga produk BBM non-subsidi. Penyesuaian harga tersebut berlaku sejak Selasa 1 Juli 2025. Sebagai contoh, Pertamina untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92 naik menjadi 12.500 per liternya dari yang sebelumnya seharga 12.100 per liter di bulan Juni 2025. Tidak cuma Pertamax saja, harga Pertamax Turbo juga naik menjadi 13.500 per liternya dari sebelumnya seharga 13.050 per liternya. Sementara harga Pertamax Green atau RON 95 naik menjadi Rp13.250 per liternya dari yang sebelumnya seharga Rp12.800 per liternya. Harga BBM solar seperti Dexlight juga mengalami kenaikan menjadi Rp13.320 per liternya dari sebelumnya seharga Rp12.740 per liternya. Pertamina Dex harganya juga naik menjadi Rp13.650 per liternya dari yang sebelumnya seharga Rp13.200 per liter. Sementara harga untuk Pertalite dan solar subsidi tidak ada perubahan. Masing-masing tetap dibanderol dengan harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liternya. Begitu juga dengan SPBU Shell, mengutip situs resmi Shell, harga Shell Super yang setara dengan Pertamax juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya seharga Rp12.370 per liternya pada periode Juni 2025 dan kini per 1 Juli naik menjadi Rp12.810 per liternya. Lalu harga Shell V-Power naik dari Rp12.840 menjadi Rp13.300 per liternya. Begitu juga dengan Shell V-Power Diesel dan Shell V-Power Nitro Plus yang naik mulai 1 Juli 2025.